Halo, nama saya Musa Paulik Lefrun. Di sini saya akan menjawab 5 soal dari mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Yang pertama, soal pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Di sini yang pertama ada William F. Opgrun. Dalam teorinya, Opgrun menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik, material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, Samuel Quening. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Baik, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial secara lambat atau perubahan evaluasi adalah memerlukan waktu yang lama tanpa dengan perencanaan dan bergantung kepada orang-orang yang berkuasa di masa tertentu. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau perubahan revolusi adalah memerlukan waktu yang tepat atau waktu yang cepat yang mengubah dasar-dasar kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. Terus bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Yang pertama, bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang melakukan persiapan matang dan perencanaan. Contohnya perubahan sosial yang direncanakan adalah program berencana atau KB berencana. Bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak memerlukan persiapan dalam perencanaan. Contohnya juga perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah keluarga tiba-tiba yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tak terduga begitu. Soal yang nomor ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena banyak mengalami perubahan baik dengan lambat, kemudian maupun dengan cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang kedua, perubahan sosial yang cepat atau mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya sementara sebagai proses penyusunan diri. Yang ketiga, tidak dibatasi oleh bidang kebedaan atau bidang spiritual karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Baik, saya akan menjawab nomor yang keempat. Sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan: klasik, equilibrium, konflik, dan modernisasi. Yang pertama, pandangan konflik. Pandangan konflik di sini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik, sehingga konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok pengusaha dengan kelompok yang masyarakat tertindas sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam pandangan konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Darlot. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh terhadap semua perubahan sosial terjadi. Menurut Ralph Darlot, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat. Yang kedua, pandangan klasik. Dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan. Sosiologi kemudian teorinya ini juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lain sesudahnya. Yang ketiga, pandangan equilibrium. Di sini equilibrium diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, pandangan modernisasi. Di sini modernisasi ini merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Kemudian perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi tergantung dari kebijakan pengusaha. Terus bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut. Saya akan menjawab nomor 5 yang terakhir. Kemukaan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahap pertumbuhan masyarakat modern.
Di sini pendapat saya tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya di Cigombong, Kota Raja adalah masyarakat di sekeliling lingkungan saya ini sangat menjaga interaksi sosial antara masyarakat. Contohnya masyarakat Cigombong masih sangat sering mengikuti kegiatan-kegiatan kompleks seperti di sini ada bergotong royong, terus ada kegiatan gereja, terus ada kegiatan musyawarah, banyak kegiatan yang dilakukan di kompleks atau tempat tinggal saya, sehingga hubungan interaksi sosial ini di lingkungan saya masih sangat terjaga antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.